Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai model perhitungan rentun tidak normal. Sebelum itu, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri dan Ade Pratiwi, kedua M. Kafid, Mutia Sawitri, Salmiatil Humam, Sarah Ardini, Sekar Ayuni Tias, Tidi Kurniawan, dan Wulan Islamiyati Aldi. Oke teman-teman, kita masuk pada materi pertama, yaitu model perhitungan rentun tak normal. Rentun tak normal. Abnormal rentun atau excess rentun merupakan kelebihan dari rentun yang sesungguhnya terjadi terhadap rentun normal. Rentun normal merupakan rentun ekspektasian atau rentun yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, rentun tak normal atau abnormal rentun adalah selisih antara rentun sesungguhnya yang terjadi dengan rentun ekspektasian. Contoh bentuk bisa teman-teman lihat di layar. Rentun tak normal atau abnormal rentun sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T sama dengan rentun realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke I pada periode ke T dikurangi rentun ekspektasian untuk sekuritas I untuk periode peristiwa ke T. Rentun realisasian atau rentun sesungguhnya merupakan rentun yang terjadi pada waktu ke T yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Sedangkan rentun expectation merupakan rentun yang harus diestimasi. Perkenalkan, nama saya Mutia Sawitri dengan NIM 2002 112602. Selanjutnya, Brown and Warner 1985 mengestimasikan return ekspektasian menggunakan modal estimasi. Terdapat 3 modal estimasi yang digunakan. Yang pertama adalah mean adjustment model, yang kedua market model, dan yang ketiga adalah market adjustment model. Pertama, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama yakninya mean adjustment model, di mana model sesuaian rata-rata ini menganggap bahwa return ekspektasian bernilai konstan yang sama dengan return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Untuk mencari return ekspektasian sekuritas ke I untuk periode peristiwa ke T, maka digunakan rumus return realisasian sekuritas ke I pada periode estimasi ke J dibagi dengan lamanya periode estimasi, yaitu dari T1 sampai dengan T2. Seperti yang terdapat pada gambar di slide, T1 sampai T2 merupakan periode estimasi, sedangkan T3 sampai dengan T4 merupakan periode jendela. Nah, di antara T3 dan T4 terdapat T0. T0 ini merupakan saat terjadinya peristiwa. Lama dari jendela yang umum digunakan berkisar 3 hari sampai dengan 121 hari untuk data yang menggunakan data harian, sedangkan 3 bulan sampai dengan 121 bulan untuk data bulanan. Umumnya, periode jendela juga melibatkan hari sebelum tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi, yaitu apakah pasar sudah mengetahui informasinya sebelum informasi itu sendiri diumumkan. Nah, periode jendela sebagai periode pengamatan merupakan periode yang akan dihitung nilai abnormal return-nya. Perkenalkan, nama saya Wulan Islamiyati Aldi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perhitungan return ekspektasian. Di sini saya akan menjelaskan untuk model yang kedua, yaitu model pasar atau market model, di mana pada model pasar atau market model ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama, membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi. Dan yang kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasian di periode jendela, di mana model ekspektasi ini dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS. OLS adalah ordinary least square dengan persamaan
Rij sama dengan alfa I ditambah beta I dikali Rmj ditambah epsilon Ij. Oke, selanjutnya untuk makna dari notasi-notasi yang terdapat di persamaan ini, saya akan memaparkan sedikit, yaitu yang pertama Rij, di mana Rij merupakan notasi yang melambangkan return realisasian sekuritas ke I pada periode estimasi ke J. Lalu yang kedua sama dengan alfa I, di mana alfa I sendiri artinya intercept untuk sekuritas ke I. Ditambah beta I. Beta I sendiri merupakan notasi yang dilambangkan untuk koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke I dikali RMJ, di mana RMJ ini merupakan return index pasar pada periode estimasi ke J yang dapat dihitung dengan rumus RMJ sama dengan IHSGJ dikurang IHSGJ dikurang 1, di mana IHSGJ dikurang 1 dengan IHSG merupakan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya itu ditambah epsilon IJ, di mana epsilon IJ merupakan notasi yang dilambangkan untuk kesalahan residu sekuritas ke I pada periode estimasi ke J. Baiklah, sekian pemaparan mengenai materi model yang kedua, yaitu market model. Oke, untuk materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Sarah Ardini. Kepada Sarah, disilahkan. Baiklah, saya Sarah Ardini akan menjelaskan materi yang sebelumnya, yang mana tentang model estimasi return. Di sini saya akan menjelaskan model yang ketiga, yaitu market adjusted model, atau yang bisa kita sebut dengan model sesuaian pasar. Market adjusted model ini menganggap bahwa pendugayaan terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Kelebihan dari market adjusted model adalah model ini sederhana dan mudah dalam perhitungannya. Selain itu, data-data yang digunakan relatif sedikit. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi. Karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. Sedangkan kekurangan dari model ini yaitu kemampuan mendeteksi abnormal return-nya lebih lemah dibanding dengan market model. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rata-rata return tak normal. Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return untuk hari ke-T dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return pada hari ke-T sama dengan sigma return tak normal untuk sekuritas ke I pada hari ke-T per jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Selanjutnya, akumulasi return tak normal. Akumulasi return tak normal atau kumulatif abnormal return merupakan penjumlahan return tak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut. Akumulasi return tak normal sekuritas ke I pada hari ke-T yang diakumulasi dari return tak normal sekuritas ke I mulai hari awal periode peristiwa atau T3 sampai dengan hari ke-T sama dengan return tak normal untuk sekuritas ke I pada hari ke-A, yaitu mulai T3 atau hari awal periode jendela sampai hari ke-T. Jika terdapat sebuah sekuritas, maka akumulasi rata-rata return tak normal atau kumulatif average abnormal return dapat dihitung sebagai berikut.
Akumulasi rata-rata return tak normal pada hari ke-T sama dengan sigma akumulasi return tak normal sekuritas ke I pada hari ke-T per jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Akumulasi rata-rata return tak normal dapat juga dihitung dengan mengakumulasi rata-rata return tak normal hari ke-T adalah ARTNT, maka akumulasi rata-rata return tak normal hari ke-T RRTNT dapat dihitung sebesar akumulasi rata-rata return tak normal pada hari ke-T sama dengan sigma rata-rata return tak normal pada hari ke-A, yaitu mulai T atau hari awal periode jendela sampai hari ke-T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Kurniawan akan melanjutkan presentasi dari Salmiati Humam. Selanjutnya yaitu D. Pengujian statistik terhadap return tak normal. Pengujian statistik terhadap return tak normal bertujuan untuk melihat signifikansi return tak normal yang ada di periode peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa abnormal return tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol, atau positif untuk kabar baik dan negatif untuk kabar buruk. Pengujian t-test digunakan pada perhitungan ini. Secara umum, pengujian T atau T-hitung yang menguji hipotesis nol bahwa nilai parameter sama dengan nol dapat dihitung dengan rumus T sama dengan beta per kesalahan beta dibagi dengan kesalahan standar estimasi. T sebagai T-hitung dan beta sebagai parameter yang akan diuji signifikansinya. Misalnya adalah koefisien dari regresi, rata-rata, suatu nilai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu, dengan pengujian T ini dilakukan dengan cara standarisasi dari nilai return tak normal. Standarisasi yang dilakukan adalah dengan membagi nilai return tak normal dengan nilai standar estimasinya. Kesalahan standar estimasi merupakan kesalahan standar pada waktu mengestimasi nilai abnormal return-nya. Standarisasi dilakukan untuk return tak normal masing-masing sekuritas. Return tak normal standarisasi untuk sekuritas KI dapat dihitung dengan rumus RTNSIT, yaitu return tak normal standarisasi KI pada hari ke-T dari periode peristiwa yang akan kita cari, sama dengan RTNI pangkat IT atau return tak normal sekuritas KI pada hari ke-T di periode peristiwa dibagi dengan KSEI, yaitu kesalahan standar estimasi untuk sekuritas KI. Baiklah, saya Sekar Ayu Ningtyas akan menjelaskan materi selanjutnya. Berikut ini cara untuk menentukan kesalahan standar estimasi. Pertama, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return selama periode estimasi, dengan nilai standarnya yang digunakan adalah nilai rata-rata return-nya. Kedua, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return selama periode estimasi, dengan nilai standar yang digunakan adalah nilai prediksi return-nya. Dan yang ketiga, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return hari ke-T secara cross-section selama periode peristiwa. Cara pertama dan kedua dilakukan untuk masing-masing sekuritas KI. Cara pertama dan kedua ini membutuhkan periode estimasi, sehingga hanya dapat diterapkan untuk model pasar dan model sesuaian rata-rata. Dan ini tidak sesuai untuk model sesuaian pasar, karena model ini tidak menggunakan periode estimasi. Sedangkan cara ketiga dilakukan secara agregat untuk semua sekuritas. Cara ketiga ini hanya membutuhkan periode peristiwa dan tidak membutuhkan periode estimasi. Oleh karena itu, model sesuaian pasar tepat digunakan untuk cara ketiga ini. Model-model yang lainnya yaitu market model dan mean adjusted model dapat juga menggunakan cara yang ketiga. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas ketiga cara untuk menentukan standar estimasi tersebut. Pertama, kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return selama periode estimasi, dengan nilai standarnya yang digunakan adalah nilai rata-rata return-nya.
Untuk menghitung kesalahan standar estimasi berdasarkan deviasi nilai-nilai return dari nilai rata-rata returnnya selama periode estimasi, dapat dirumuskan seperti yang tertera pada slide ini. Dengan keterangan, KSEI yaitu kesalahan standar estimasi untuk hari ke T di periode peristiwa, RIJ yaitu return sekuritas KI untuk hari ke J selama periode estimasi, RI yaitu rata-rata return sekuritas KI selama periode estimasi, dan T1 yaitu jumlah hari di periode estimasi, yaitu dari hari ke T1 sampai dengan hari ke T2. KSEI ini digunakan sebagai pembagi untuk return tak normal di periode peristiwa untuk tiap-tiap sekuritas. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return. Return selama periode estimasi dengan nilai standar yang digunakan adalah nilai prediksi returnnya. Nilai standar yang digunakan adalah nilai estimasi returnnya. Cara kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KSE sama dengan akar sigma return sekuritas selama periode estimasi dikurang estimasi return pangkat 2 per jumlah hari dikurang 2. Kesalahan standar estimasi baik dengan cara pertama atau cara kedua dihitung dengan nilai-nilai di periode estimasi. Kesalahan estimasi ini dapat disesuaikan dengan nilai return indeks pasar di periode peristiwa. Hasil dari penyesuaian ini disebut dengan kesalahan standar peramalan sebagai berikut. KSP sama dengan KSE akar 1 tambah 1 per jumlah hari tambah return periode peristiwa dikurang rata-rata periode estimasi pangkat 2 per sigma return periode estimasi dikurang rata-rata periode estimasi lalu dipangkatkan 2. Kesalahan standar estimasi ditentukan berdasarkan deviasi standar return hari KT secara cross section selama periode peristiwa. Cara ini menghitung kesalahan standar estimasi langsung di periode peristiwa. Tidak menggunakan periode estimasi, cara ini lebih tepat digunakan untuk model sesuai pasar yang hanya menggunakan periode peristiwa dan tidak menggunakan periode estimasi. Kesalahan standar estimasi ini adalah KSE sama dengan akar sigma return tak normal dikurang rata-rata return tak normal lalu dipangkatkan 2 per jumlah sekuritas dikurang 1 lalu dikalikan 1 per akar jumlah sekuritas. Penjelasan return tak normal. Beberapa penelitian berusaha menemukan faktor-faktor spesifik perusahaan yang dapat menjelaskan terjadinya abnormal return tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, teknik regresi banyak digunakan. Akumulasi return tak normal digunakan sebagai dependent variable dan faktor-faktor spesifik perusahaan digunakan sebagai independent variable. Untuk mengetahui suatu hubungan umumnya digunakan bersama regresi sebagai berikut. Akumulasi tak normal itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali EPSI. ARTN itu adalah akumulasi return tak normal perusahaan KI dan EPSI itu adalah perubahan laba pelembar saham perusahaan KI. Koefisien regresi dari beta 1 menunjukkan koefisien respon laba terhadap return tak normal. Jika koefisien beta 1 ini signifikan, dapat diartikan bahwa tidak hanya menggunakan perubahan laba saja yang menimbulkan abnormal return, tetapi juga besarnya dari perubahan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu yang telah bersedia untuk menyaksikan video presentasi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.